Dan para imam itu pada hakikatnya adalah apa? Hakikatnya adalah seperti lingkaran mata rantai yang melingkar, yang bersambung dari sejak Nabi Adam sampai imam akhir zaman, sahibul asri waz zaman. Kalau mata rantai yang tersambung dari Nabi Adam sejak Nabi Adam sampai imam akhir zaman, berarti apa? Mata rantai itu harus bersambung. Kalau tidak bersambung berarti ada yang terputus. Kalau ada yang terputus berarti apa? Berarti tidak benar. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya melanjutkan apa yang telah diperjuangkan oleh Nabi Isa. Nabi Isa melanjutkan apa yang sudah apa aja dilakukan oleh Nabi Musa. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi Musa, kemudian datanglah Nabi Isa. Kenapa? Karena di dalam umat Nabi Musa sudah terjadi penyimpangan yang begitu sangat jauh sehingga perlu untuk diluruskan. Direformasi kalau dalam bahasa kita, sehingga muncullah Nabi Isa. Kemudian dalam perjalanan selanjutnya Nabi Isa juga demikian. Ya, umatnya menyelewengkan ajaran agamanya. Sehingga perlu untuk direformasi dengan diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perjalanan selanjutnya juga seperti itu. Ternyata apa yang terjadi pada umat sebelum Rasulullah juga terjadi pada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi pada umat sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi saya sampaikan? Apa? Yaitu penyimpangan dari jalur Shiratal Mustaqim, dari jalur kenabian yang itu harusnya bersambung kepada jalur Nabi Adam. Tapi kemudian ada yang diputus mata rantainya sehingga perlu untuk disambungkan lagi dengan diutusnya para nabi. Nah, yang terjadi juga kemudian pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi pada orang Yahudi, Bapak Ibu sekalian? Apa yang terjadi pada orang Yahudi? Ya, teman-temannya, bahkan kerabat murid setianya Nabi Musa itulah yang menyelewengkan ajarannya. Mereka yang bersama Nabi Musa diselamatkan menyeberangi lautan dari kejaran Raja Fir'aun, itu diselamatkan oleh Allah melalui Nabi Musa. Tapi pada akhirnya kemudian ketika Nabi Musa meninggalkan mereka sebentar saja, mereka kemudian ingkari ajaran Nabi Musa. Itu juga kemudian terjadi pada Nabi Isa. Itu juga kemudian terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Imam Al-Husain perlu untuk mengorbankan dirinya, mengingatkan umat manusia yang tertidur pada waktu itu bahwa ada sesuatu yang salah dalam perjalanan ajaran agama ini. Makanya kan Imam Husain dalam setiap maktam yang kita alunkan, wa aku lam akhrud athron wala batoran wala riyaan, aku tidak keluar untuk karena pamer, karena apa duniawi segala macam, tapi apa? Aku melakukan revolusi ini adalah untuk li islahi dinujadi, untuk mereformasi agama kakekku yang sudah diselewengkan begitu sangat jauh oleh para penguasa yang zalim, yang berkompromi dengan para ulama-ulama yang memakai jubah ulama.